Rangkaian kejadian maut yang dialami Steve tampaknya membuat kemajuan di mana ia bisa membunuh satu monster dengan darahnya sendiri. Bersama Christy, ia mengekstrak cairan empedu dari bangkai monster yang diduga bisa meracuni monster lainnya. Di saat semua orang berusaha mencari untuk bisa keluar dari kota gaib itu, Jim menyisipkan pemikiran liar pada Randall jika tempat mereka berada adalah bagian dari sebuah penelitian. Randall yang terobsesi dengan ide itu mulai bertingkah gila dengan menyekap Donna di dalam hutan. Ia meyakini banyak peran yang bermain di belakang teror monster pemangsa manusia itu. Sementara Reggie keluar dari rumahnya dengan pakaian yang penuh darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di sore yang mulai petang, Butian menutup restoran dan pulang bersama Julie juga Ethan. Mereka bertemu Kenny dan Steve yang baru usai membakar mayat monster. Saat hendak pergi, mereka mendengar suara teriakan dari rumah Reggie. Pria itu keluar dengan baju bernoda darah sambil berteriak minta tolong. Steve memeriksa ke dalam rumah Reggie untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Reggie membawa Steve dan Kenny masuk ke dalam kamar di mana jasad Paula telah mati dengan kondisi yang mengenaskan. Reggie menjelaskan jika Paula masih tidur sebelum ditemukan mati seperti itu. Ia mendengar suara teriakan Paula yang mengatakan jika mereka tak akan bisa keluar. Paula mengatakan kalimat yang sama seperti pria misterius yang menelpon Kenny dalam mimpinya. Paula berkata jika mereka akan datang dengan menyentuh, merusak, dan mencuri. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Paula mulai gemetaran terbelah dengan sendirinya. Bahkan bibir Paula menganga lebar tanpa ada yang menyentuhnya hingga robek sangat lebar. Saat Steve keluar dari rumah Reggie, warga sudah berkerumun di depannya sementara langit semakin gelap. Steve meminta Ethan untuk pulang bersama Tian sementara Julie harus tinggal bersamanya. Steve meminta Kenny dan Julie untuk memastikan semua warganya aman dari teror monster. Mereka harus saling menjaga dan tidak boleh ada yang tidur hingga kondisi kembali aman. 30 menit sebelum matahari tenggelam, Julie dan Kenny harus mengamankan kota sementara Steve akan memeriksa di rumah koloni di atas bukit bersama Reggie. Ia memperingatkan tidak boleh ada orang yang tinggal sendirian malam itu. Julie heran mengetahui Paula terbunuh secara misterius padahal matahari belum terbenam. Steve menegaskan jika di kota itu muncul sesuatu yang baru di mana mereka harus lebih hati-hati. Ia bahkan berkata jika di dalam tidur pun tak akan aman dan meminta semua orang untuk saling menjaga satu sama lain. Julie teringat dengan ayahnya yang berencana menginap di mobil RV. Di waktu yang sama, Jim harus menghadapi tingkah kekanak-kanakan Randall yang berencana membiarkan Donna di pohon semalaman. Jim membujuk pemuda itu untuk melepaskan Donna, namun Randall tak mau mendengarkan. Randall bahkan tertawa dan berkata jika Donna benar adalah bagian dari anggota tim eksperimen gila. Setelah melihat Donna di klinik dengan bangkai monster, Randall meyakini ada konspirasi besar yang sengaja dibuat untuk menjerat mereka dalam kota goib. Ia meyakini jika monster itu adalah animatronik yang sedang diuji coba. Donna menjelaskan pada Jim jika tadi malam Steve berhasil membunuh seorang monster dengan darahnya sendiri. Jim mencoba meyakinkan Randall jika Donna tidak pernah terlibat dengan apapun juga. Sekarang, Randall mulai menuduh Jim yang menjadi tukang mata-mata eksperimen. Jim yang hendak melepaskan Donna diserang oleh Randall yang menodongkan pisau. Untungnya, Steve segera datang dan menembakkan pistol ke udara. Ia memaksa Randall untuk melepaskan Donna dan meninggalkan pisaunya. Jim melepaskan Donna dengan pisau lipat sementara waktu menunjukkan 5 menit lagi sebelum malam tiba. Ia meminta kunci mobil van Donna agar mereka bisa kembali ke kota. Randall tertawa dan melempar kunci itu ke tengah hutan sembari menantang Steve untuk membunuh monster itu lagi. Suara jangkrik yang nyaring secara mengejutkan terdengar di seluruh penjuru kota setelah ratusan jangkrik itu menghilang dari bangkai monster yang dibakar Steven. Sebelum malam tiba, Julie tampak resah berdiri di teras rumah Butian berharap ayahnya segera pulang. Tabitha meminta putrinya untuk segera masuk ke dalam disusul Victor dan juga Jade. Julie menyesal membiarkan ayahnya bermalam di mobil RV mereka yang terjungkal ke hutan saat pertama kali mendarat di kota Saranjana. Apalagi Steve memperingatkan untuk tidak tidur semalaman agar kematian Paula tidak terulang.
Ethan jadi ikut resah memikirkan sang ayah. Ia berkata ingin membawa ayahnya pulang agar bisa berjaga bersama keluarga. Tabitha mencoba meyakinkan anak-anak jika Steve akan melindungi Jim seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. Di tempat lain, Kenny membawa Sarah bermalam di kantor polisi bersamanya. Sarah menceritakan kisahnya yang mengembara ke dalam hutan bersama Stephen. Ia bisa merasakan di mana hutan itu menelan rasa sakit yang dialami manusia. Penderitaan adalah makanan bagi kota gaib itu di mana semua orang harus menerima teror hingga di akhir hayatnya. Mendengar suara jangkrik yang terus berderik, Sarah berkata jika Nathan sangat takut dengan jangkrik. Di masa kecil, ayah tiri mereka sering mengadakan camping di akhir pekan bersama. Di sepanjang malam, jangkrik itu terus berderik di luar tenda, sementara Nathan hanya bisa menangis hingga pagi menjelang. Jangkrik-jangkrik itu berterbangan dari kantor polisi menuju ke rumah koloni yang terhampar luas di atas perbukitan. Reggie yang berkunjung ke rumah koloni sendirian berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada Paula, namun ia tak sanggup menahan kesedihan setelah kehilangan orang tercinta. Meski Donna tak ada di sana, Fatima mencoba menenangkan Reggie dan menanyakan pesan yang hendak dikatakan Stephen pada mereka. Reggie menjelaskan tak ada yang boleh tidur sama sekali. No one goes to sleep. Okay. Fatima meminta semua orang untuk berpasangan dan membangunkan siapapun yang mulai tertidur. Ia berkata jika Donna dan Steve akan segera mencarikan solusi dari kekacauan yang menimpa Reggie. Gadis cantik itu membawa Reggie pergi untuk berganti pakaian dan beristirahat sejenak. Christy dan Mariel yang bermalam di rumah koloni meminta satu kamar kosong karena kondisi Mariel yang masih sako berat. Alice membawa pasangan itu ke ruang tamu lengkap dengan ranjang dan pengikatnya. This the freaky sex room. Christy meninggalkan kekasihnya di kamar untuk mengambil beberapa suplai untuk nanti malam. Melihat kondisi Mariel yang sakit, Christy membutuhkan baskom, kain, dan air hangat yang cukup untuk mengkompres. Alice sempat mengkhawatirkan kondisi Fatima yang hamil 6 minggu. Ia takut bayi dalam kandungan Fatima ikut terjaga jika ibunya tidak tidur semalaman. Christy menegaskan jika semua itu tidak perlu dikhawatirkan karena kehamilan memiliki sistem yang berbeda dengan kehidupan di luar kandungan. Used to it because we see it every day. It's like the magic ball of fire. Di waktu yang sama, Steve, Donna, Jim, dan Randall terpaksa bertahan di mobil RV setelah kunci mobil van Donna dilempar entah kemana. Randall mulai mengarut, apalagi Steve tampak panik melarang semua orang untuk tidur. Ia mendesak Jim untuk segera mengembara ke dalam hutan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jim tak mau mengikuti perkataan Randall yang membuat mereka berdua terlibat pertikaian. Steve langsung melerai dan memborgol tangan Randall. Ia membekukan pemuda itu dengan cara kasar dan memaksanya untuk duduk manis di dalam RV. Steve cukup kecewa dengan pemikiran liar Jim yang mengira semua monster itu hanya permainan belaka. Jim bersikeras untuk kembali pulang menemui keluarganya setelah mendengar cerita dari Stephen tentang kematian misterius Paula. Ia berkata jika mobil van milik Donna itu masih bisa menyala meski tanpa kunci, namun dengan sedikit trik khusus. Steve menegaskan jika ia tidak ingin kehilangan siapapun malam itu dan meminta semua orang untuk tenang. Randall masih terus gusar dan beranjak dari tempat duduknya. Steve sampai mengangkat kerah baju Randall sembari berkata jika istrinya mati di tangannya sendiri. Ia menegaskan jika tempat itu bukan hasil eksperimen atau sejenisnya. Ia bahkan tak ragu mengeluarkan Randall ke hutan agar kena batunya. Di rumah Butian, Tabitha dan Jade masih mencoba memahami semua gambar Eloise yang mendapat cerita dari ibunya. Di tumpukan kertas itu ada lukisan tentara perang lengkap dengan membawa senjata. Jade langsung menunjuk ke lukisan itu dan berkata jika ia pernah bertemu dengan sosok tentara berseragam lengkap itu di hutan. Jade merasa terjebak karena mendapat penglihatan tentara yang juga dilihat oleh Ibu Victor 40 tahun lalu. Tabitha menunjukkan gambar mercusuar dan berkata Ibu Victor menghilang saat pergi ke menara untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di dalam sana. Tabitha teringat dengan mimpinya saat ia menggali lubang di ruang bawah tanah. Ia memimpikan naik ke tangga yang tak ada habisnya seperti masuk ke dalam menara itu. Tabitha mulai berpikir jika anak-anak Angkui yang menerornya ingin meminta bantuan agar bisa keluar dari menara. Tak berselang lama, Butian membawa kotak mainan untuk menghabiskan malam tanpa tidur bersama yang lain. Ethan tampak murung karena mencemaskan kondisi sang ayah. Ia terus bertanya apakah ayahnya akan meninggal di dalam hutan. Is my dad gonna die?
Ia berkata saat Victor masih kecil, semua keluarganya mati dan meninggalkan Victor sendirian. Ethan takut nasibnya akan berakhir sama seperti Victor. Julie mencoba menenangkan anak itu dan meyakinkan tak ada yang meninggalkan Ethan. Victor teringat dengan nasihat ibunya yang berkata jika setiap kehidupan manusia adalah cerita di mana mereka sendirilah yang bisa menentukan bagian akhir dari cerita masing-masing. Ethan melenggang pergi ke kamarnya dan berkata jika ibu Victor pada akhirnya tak pernah kembali. I'm so sorry. Di tempat lain, Steve meneteskan cairan empedu monster ke butir pelurunya untuk membuktikan apakah ramuan itu ampuh dalam membunuh monster. Steve menegaskan jika cairan itu berhasil, maka mereka bisa kembali ke kota dengan segera. Donna memberi ide agar Randall mencoba peluru baru mereka dan keluar ke dalam hutan untuk membunuh para monster itu. Selain bisa mengetahui apakah peluru itu berfungsi, mereka juga berhasil menyingkirkan sampah masyarakat. Suara jeritan monster terdengar sangat nyaring di mana kawanan itu sudah berjalan mendekati mobil RV. Jim ikut mengintip kondisi di luar mobilnya yang penuh sesak dengan kawanan monster. Steve memberikan pistol itu pada Randall untuk melihat pertunjukan. Saat Steve melepaskan borgol di tangan Randall, Donna terheran melihat tingkah monster yang tak seperti biasanya. Semua monster itu berhenti dengan jarak tertentu dan tak mau mendekati jendela. Mereka memperhatikan keluar hingga suara denting kotak musik kembali terdengar dari radio rusak di dalam mobil. Steve mulai panik karena teringat dengan Martin yang berkata ada hal luar biasa mengerikan setelah kotak musik itu berhenti berdenting. Sementara itu, Mariel yang sakau mulai berhalusinasi dan mengamuk sendirian di dalam kamar. Christy panik melihat hal itu dan mencoba menenangkan kekasihnya. Mariel berteriak kencang jika ia sakit setelah Christy menghilang tanpa kabar. Ia juga memecahkan mangkuk dan piring makanan yang diberikan Christy untuknya. No, we are not fine. We are not okay. Sebagai pacar yang baik, Christy memeluk Mariel dan membawanya ke ranjang. Mariel meminta tubuhnya untuk diikat agar tidak mengamuk dan membahayakan banyak orang. I don't think you have to do that. Di tempat lain, Sarah memperhatikan peta sambil bercerita panjang lebar tentang Butian. Kenny sebenarnya muak berada satu tempat dengan gadis pembunuh itu. Melihat raut wajah Kenny yang kesal, Sarah secara terbuka mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Sarah berkata jika dirinya memang tidak pantas tinggal di kota. Ia pernah memohon pada Steve untuk dilepaskan di hutan, namun Steven memberi kesempatan kedua. Kenny mengaku tak peduli dengan apapun cerita Sarah. I don't care. Ia menegaskan jika pembunuh seharusnya masuk ke dalam kotak hukuman dan dijadikan sebagai makanan umpan para monster gila. Sarah masih terus membela diri dan membujuk Kenny untuk menerima takdir. Kenny yang murka membanting kursinya dan membentak Sarah agar menutup mulut rewelnya. Shut the fuck up! Dengan berkaca-kaca, Sarah masih bisa berkata jika dirinya telah kehilangan semua orang berharga, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Sarah menyalahkan kotak gaib itu yang menjadikannya sebagai tersangka. Ia berkata lebih baik untuk mati saja agar tidak menjadi momok bagi para warga penduduk kota. Kenny menunjuk ke arah meja yang berisi pistol dan peluru. Ia menawarkan pistol itu jika Sarah memang benar-benar ingin mati. Di malam yang semakin larut, Reggie membunyikan lonceng di rumah koloni untuk membangunkan semua orang yang terkantuk hendak tidur. Pemuda itu terlihat sangat kacau setelah kehilangan orang tercinta. Alice yang berusaha menenangkan Reggie pun didorong hingga jatuh menabrak kursi. Reggie berteriak kencang jika mereka semua cepat atau lambat akan segera mati dengan cara mengenaskan. Elgin membawa pemuda itu pergi ke kamar dan menguncinya di sana. Sementara itu, Steve masih mencari cara untuk bertahan hidup dengan pistol di tangannya. Ia nekat membuka tirai untuk keluar dari mobil dan mencoba apakah peluru itu berfungsi dengan baik. Donna berusaha menghalangi Steve, namun pria itu menegaskan jika denting kotak musik berhenti, maka ada hal yang jauh lebih buruk mengikuti. Ia bersikeras untuk membawa mereka keluar dari tempat itu untuk kembali ke kota. Belum sampai keluar dari mobil, denting kotak musik itu berhenti dan suara dentuman terdengar kencang dari bawah tanah. Mereka semua panik ditambah lampu yang kedip-kedip. Randall langsung mengambil pisau lipatnya dan memecahkan kaca untuk keluar dari tempat itu.
Ia melompat keluar jendela disusul Steve yang lari dari kaca depan. Saat Donna dan Jim lari masuk ke mobil van, Steve berusaha mengalihkan perhatian para monster dengan menembaki mereka. Secara mengejutkan, Abby, istri Steve, muncul di dalam RV dan meminta suaminya untuk kembali. Donna berteriak dari mobil van meminta Steve untuk segera masuk. Bayangan Abby menghilang tanpa bekas di mana Steve buru-buru lari sambil menembaki para monster yang berjalan menghampiri. Randall yang ditinggal sendirian di dalam hutan mulai mendengar suara jangkrik yang terbang ke arahnya. Ia berlari menghindari jangkrik itu, namun tubuhnya terjungkal ke tanah hingga tak mampu bangkit lagi. Jangkrik itu menyerang Randall dan masuk ke dalam mulutnya. Di waktu yang sama, Sarah sudah bersiap dengan pistol di atas meja. Ia menyiapkan 2 peluru dan mengisi pistol itu dengannya. Kenny terlihat panik dan mencoba membujuk Sarah untuk tidak melakukan hal gila. Hey, alright, okay, hey. Okay. Sarah justru menodongkan pistol itu ke arah Kenny. Ia berkata hendak membiarkan pistol itu memilih apakah ia akan tetap hidup atau mati. Sarah mengarahkan ke kepala dan menarik pelatuknya. Untungnya peluru pertama belum keluar. Saat Sarah hendak menembak lagi, Kenny langsung merebut pistol dan menyimpannya di saku celana. Di waktu yang sama, Fatima menyapa warga rumah koloni yang bertahan tanpa tidur dengan kegiatan masing-masing. Nenek Tilly sibuk merajut bersama Elgin dan menyapa Fatima yang baru hamil muda. Fatima terkejut bagaimana Nenek Tilly tahu jika dirinya sedang hamil. Ternyata nenek dengan 4 anak dan 7 cucu itu lebih jeli melihat perubahan tubuh Fatima yang menandakan kehamilannya. Elgin justru tampak cemas dan berkata jika ia teringat dengan mimpinya. Tiba-tiba mobil van Donna terparkir di depan rumah. Matthias langsung membukakan pintu sembari berteriak jika Donna telah kembali. Christy masih sibuk merawat Mariel yang sakau berat. Ia mengkompres kepala gadis itu yang meronta kepanasan. Christy melenggang pergi untuk mengambilkan minuman. Mariel kembali mendengar suara aneh di dalam kamar di mana jangkrik hutan merayap melalui jendela. Ratusan jangkrik itu menyerang tubuh Mariel dan masuk ke dalam mulutnya seperti apa yang dialami Randall. Christy bergegas kembali ke kamar, namun anehnya ia tak bisa melihat jangkrik dimanapun juga. Di waktu yang sama, rumah koloni meminta penjelasan pada Steve terkait kematian Paula. Mereka menanyakan banyak hal termasuk berapa lama harus bertahan tanpa boleh tidur. Jim yang khawatir dengan kondisi keluarganya itu memaksa untuk keluar rumah hingga membuat Steve berteriak padanya. Suara jeritan Mariel terdengar kencang di mana Steve lari ke atas untuk memeriksa. Donna menandakan semua orang dan meminta Jim untuk bersikap lebih bijaksana. Christy yang menangani Mariel justru menangis meminta tolong pada Steve. Kondisi Mariel saat itu kian memburuk hingga kedua bola matanya memutih. Stephen menenangkan Christy dan berkata jika dokter harus bisa mengobati pasiennya seperti biasa. Christy berkata jika Mariel tidak menderita penyakit medis, ia tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Donna masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Mariel disusul Alice. I got this, go. Steve dibawa turun ke bawah sementara Donna menggantikan perannya untuk menangani Christy dan Mariel. Steve mendengarkan cerita mimpi Elgin yang menegaskan jika ia melihat anak berbaju putih dalam mimpi sebelum masuk ke dalam kota goib. Anak kecil itu mengulang-ulang beberapa kalimat yang sama. Kalimat itu menegaskan jika mereka akan datang dengan membawa 3 hal, yaitu menyentuh, merusak, dan mencuri. Semua orang tak bisa keluar kecuali menghentikan melodinya. He kept repeating the same phrase over. Bakta teringat dengan lagu kidung anak-anak yang memiliki lirik sama persis. Ia bahkan menyanyikan lagu itu yang biasa digunakan sang nenek untuk menidurkan cucu-cucunya. Here they come. They come for 3 unless you stop the melody. Unless you stop the melody. Di waktu yang sama, Jet dan Tabitha masih memikirkan jalan keluar dari kota. Ia meyakini menara itu adalah satu-satunya penghubung yang bisa membawa mereka kembali ke dunia asalnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Julie yang mengerang hingga kejang-kejang. Tampaknya gadis itu diserang oleh jangkrik gaib yang merasuki tubuh manusia melalui mulutnya. Tabitha panik melihat putrinya itu dan membawanya ke dalam kamar.
Pagi harinya, Christy berkunjung ke rumah Butian untuk memeriksa Julie yang menderita penyakit sama seperti Mary. Steve sudah berada di rumah itu sebelum Christy dan Kenny sampai di sana. Steve tertegun melihat ke lantai seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Ia berbincang dengan Kenny mengatakan jika Butian membawa Ethan dan Victor ke restoran. Kenny melenggang pergi ke kamar untuk membantu Christy jika membutuhkan sesuatu. Sementara Steve keluar dari rumah dan berbincang dengan Jade. Pria itu histeris mengetahui ada babak baru yang misterius dan harus dilewati. Tak berselang lama, Kenny keluar dari rumah dan ikut Steve menemui Sarah. Di waktu yang sama, Donna membawa Elgin dan Dale untuk membantu mencari Randall di tengah hutan. Selang beberapa saat, Dale menemukan jasad manusia itu masih utuh tergeletak di atas tanah. Donna memeriksa kondisi pria itu, namun denyut nadinya masih terasa. Ia membuka mata Randall yang ternyata berwarna putih sama seperti Mariel dan juga Julie. Mereka hanya bisa menemukan tubuh Randall tanpa adanya monster yang mengering di sekitarnya. Donna berkata jika peluru buatan Stephen tidak mempan untuk membasmi monster. Ia meminta Elgin dan Dale untuk segera membawa jasad Randall ke dalam mobil, namun tiba-tiba di waktu yang sama, Christy membuka mata dan juga Julie dan tak hanya Julie dan Randall, Mariel pun berteriak histeris tanpa alasan yang jelas bersamaan dengan dua penderita lainnya. Alice dan Fatima sampai kebingungan sendiri bagaimana cara mengatasi kondisi mengerikan itu. Di tempat lain, Steve membawa Kenny dan Sarah ke tempat di mana ia bertemu Martin. Tempat itu hanya tersisa puing reruntuhan tanpa ada apapun di sana. Steve menjelaskan kejadian saat ia memasuki tempat itu di mana Martin dirantai dan dikebok dengan tubuh kering keronta. Sementara Steve terjebak dalam lubang sedalam 4 hingga 5 meter yang terletak tepat di depan Martin. Sarah terperangah mendengar suara kotak musik yang berdenting nyaring di telinga. Sarah mulai mengais tanah di mana ia bisa mendengar jelas suara kotak musik itu di sana. Tak berselang lama kemudian, darah keluar dari lubang hidung Sarah di mana gadis itu mendengar suara teriakan orang yang tersiksa. Suara teriakan itu semakin intens hingga telinga Sarah kesakitan mendengarnya. Sarah mengucapkan kalimat dan lirik yang terus muncul di benak warga. Ia berkata jika Stephen telah membawa jangkrik itu kembali ke kota di mana sosok lain segera muncul untuk memberi siksaan lebih pedih lagi. Bahkan sosok itu merasa senang ketika berhasil melukai tangan Kenny dalam mimpinya. Stephen berusaha menenangkan Sarah namun gadis itu semakin histeris. Ia berkata jika Julie, Randall, dan Mariel dalam kondisi sekarat. Jika mereka mati, maka semua sudah terlambat. Sarah meminta Steve untuk segera menghentikan melodi dalam kotak musik itu. Sementara di rumah koloni, Nenek Tilly memimpin pembacaan doa bersama warga lainnya. Melihat matahari semakin meninggi, Donna meminta Matias untuk menyimpan senjata di gudang. Di tempat lain, Tabitha mengungkapkan idenya untuk mencari keberadaan menara di dalam hutan. Ia menjelaskan jika Ibu Victor terakhir kali mengatakan hendak pergi ke menara untuk menyelamatkan anak-anak yang dikurung di sana. Ia bisa menemukan jalan pulang jika berhasil menolong anak-anak itu di menara. Tabitha bahkan pernah melihat sosok anak-anak Angkui yang mengerikan seolah hendak minta tolong. Ia juga bermimpi menaiki tangga di dalam menara yang gelap dan tinggi. Tabitha memberanikan diri demi menyelamatkan putrinya yang sekarat. Tabitha merasa sangat bersalah jika ia tak bisa menyelamatkan putrinya sendiri yang terbaring tak sadarkan diri. Jim menolak rencana Tabitha dan berkata jika Ibu Victor tidak pernah kembali setelah pergi ke menara. Bahkan Victor harus tumbuh sendirian dari kecil hingga tua renta. Jim tak mau anak-anak berakhir seperti Victor yang hidup tanpa kasih sayang orang tua. Meski Jim sempat menolak, Tabitha tetap bersikeras untuk pergi agar bisa menyelamatkan Julie setelah mendapat jawaban dari teka-teki menara. Ia menemui Victor dan meminta pria itu untuk menunjukkan jalannya. Victor mengaku tak tahu jalan menuju menara, namun ia tahu jalan menuju pohon botol. Victor memberikan gambar pohon botol itu pada Tabitha dan menawarkan bantuan untuk mengantar sampai ke pohon itu. Jim hanya bisa memeluk tubuh istrinya yang menangis dengan penuh harap. Di waktu yang sama, Steve masih berdebat dengan Kenny perihal kota musik yang didengar Sarah. Steve mengajak Kenny dan Sarah untuk kembali ke kota, namun Kenny menolak. Kenny mendesak Steve untuk menuntaskan masalah kota musik di mana mereka harus menghentikan melodi yang selalu berdenting itu. Steve tak memiliki ide bagaimana cara menghentikan melodi dari kota musik yang berputar. Terlebih lagi, hanya Sarah yang bisa mendengarnya pagi itu.
Ia membujuk Kenny agar pulang ke kota dan memberikan kabar menenangkan untuk warga agar mereka tidak merasa takut. A little more calmer. Help them feel less afraid. Sementara itu, Alice menghampiri Reggie yang melamun sendiri. Reggie mengaku dirinya sangat terpukul dengan kematian Paula. Ia tak menyangka jika hari itu adalah hari terakhir bersama kekasih tercinta. Alice mencoba menghibur Reggie dan berkata jika kematian Paula adalah takdir bukan kesalahan siapapun juga. Reggie tersenyum sinis dan melenggang pergi. Fatima menghampiri calon suaminya itu dan mendesak Alice untuk segera melangsungkan pernikahan. Ia tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melakukan pernikahan dengan Alice sebelum semua terlambat. Mengingat kematian Paula yang mendadak, Fatima selalu takut kehilangan Alice, begitupun sebaliknya. Alice menyambut baik ajakan Fatima dengan senyuman bahagia. Di waktu yang sama, Jade sudah melenggang ke bar untuk bermain dengan botol kaca. Tak disangka ia melihat sosok Tom yang sudah lama mati. Jade berpikir jika dirinya terlalu stres hingga berhalusinasi. Tom bertanya apa yang sedang dilakukan Jade. Pria itu menjelaskan jika simbol itu sangat mengganggu pikiran di mana Jade harus mengetahui maksud dari simbol itu. Ia sengaja memecahkan botol kaca untuk membuat replikanya. Tom yang ada di pikiran Jade menegaskan jika Tabitha pernah melihat simbol yang sama di dalam terowongan. Ia menyarankan Jade untuk menyelami terowongan itu dan masuk ke bagian dalamnya. Jade langsung berteriak jika masuk ke terowongan markas monster adalah perbuatan gila. Tom meyakinkan Jade jika jawaban yang dicari selama ini ada di dalam terowongan itu. Ia membujuk Jade untuk memberanikan diri demi menyelamatkan banyak orang. Siang harinya, Steve berada di kantor polisi bersama Sarah. Kondisi yang sangat mencekam membuatnya lupa untuk mengubur mayat Paula. Sarah menawarkan bantuan untuk mengurus mayat itu. Sebelum pergi, Sarah memuji kinerja Steve yang selalu membantu warga di sana. Steve melepaskan perban di tangannya di mana luka menganga akibat goresan masih terasa menyakitkan. Steve sangat marah pada dirinya sendiri yang belum berhasil menemukan cara pulang. Di tempat lain, Matthias sibuk menyiapkan senjata di gudang rumah koloni. Tak berselang lama, Reggie muncul menawarkan bantuan. Karena senjata sudah masuk ke tempat penyimpanan semua, Matthias menolak tawaran bantuan itu tiba-tiba. Reggie mencuri satu senjata dan meninggalkan mayat Matthias begitu saja. Tepat di depan terowongan markas monster, Jade bersiap mengarungi dengan berbekal senter dan benang panjang. Benang itu diikat di pohon sebagai petunjuk arah jalan pulang. Saat memasuki terowongan, Jade tergelincir ke bawah hingga berteriak kencang. Ia buru-buru mengecilkan suara takut ada monster yang datang. Saat dirasa aman, Jade melanjutkan perjalanan ke dalam lorong yang penuh dengan persimpangan. Lampu senternya tiba-tiba berkedip hingga tiba-tiba sosok boneka mengerikan tampak duduk di atas batu menyambut kedatangan tamu baru. Jade menyentuh boneka itu memastikan semua baik-baik saja. Saat ia melanjutkan menjelajahi lorong, Steve mengunjungi gereja untuk meluapkan isi hatinya. Ia sangat kesal dengan dirinya sendiri yang belum menemukan jalan pulang. Kemarahan Steve pada dirinya sendiri membuatnya menendang kotak surat di gereja itu. Donna masuk ke dalam tepat saat Steve menendang kotak surat itu. Ia mengembalikan kotak surat itu seperti semula dan duduk di hadapan Steve untuk mencari tahu apa yang terjadi. Steve berkata jika Julie, Randall, dan Mariel sedang dalam keadaan sekarat. Teror baru itu menunggu mereka tidur dengan lelap hingga mati seperti Paula. Steve harus mencari di mana letak kotak musik itu untuk menghentikan semuanya. Sayangnya, ia tak bisa menemukan kotak musik itu dimanapun dan itu membuatnya sangat kesal. Ia menyalahkan diri sendiri yang membawa parasit di tangannya itu ke kota hingga muncul jangkrik pembunuh yang sangat mengerikan. Donna menjelaskan jika Steve sudah melakukan yang terbaik selama ini dan memberi mereka banyak waktu indah bersama. Ia berkata jika Alice akan segera menikah dengan Fatima. Meski tak ada yang resmi tanpa kehadiran sang pastor, namun ia meminta Steve untuk ikut menyaksikan pernikahan sederhana mereka di rumah koloni. Steve masih terus memikirkan cara keluar dari tempat itu. Ia berkata belum mau menyerah dengan keadaan. Donna menjelaskan pernikahan Alice dan Fatima bukan merupakan tanda menyerah. Sembari melenggang pergi, Donna menjamin bahwa mereka akan tetap berada di kota meski upacara pernikahan usai. Di tempat lain, Kenny menjenguk Mariel yang masih terbaring lemah. Ia duduk di samping Christy untuk memberikan dukungan. Christy berada dalam kondisi terburuk hingga merasa jika mereka semua akan segera mati sia-sia. Kenny mencoba memberikan alasan mengapa mereka masih belum bisa pulang. Ia berkata mungkin tugas mereka adalah untuk menyambut penduduk baru dan memberi bantuan untuk memudahkan mereka pulang.
Sementara itu, Jet masih berada di terowongan dan berjalan semakin jauh ke dalam. Ia menemukan satu ruangan cukup luas dengan rongga berpintu sel kayu di bawahnya. Tepat di atas ruangan itu, beberapa akar tumbuh tampak menyatu dengan serat yang sangat rapat. Tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil meneriakkan kata Angkui. Jet berbalik ke belakang di mana anak-anak itu terbaring di atas ranjang batu mengelilinginya. Tak berselang lama, akar tanaman yang berada di atas kepalanya membuka dan membentuk wujud simbol yang selama ini dilihat oleh orang-orang. Jet sampai tertegun beberapa detik sebelum anak-anak itu menghilang dan akar tanaman kembali menutup seperti semula. Di waktu yang sama, Tabitha dan Victor sudah berjalan menuju ke hutan dan berhasil menemukan pohon botol. Pohon itu penuh dengan gantungan botol kaca di rantingnya. Victor tertegun melihat semua botol itu dan berkata jika ibunya mati tepat di dekat pohon. Pagi itu, setelah sembunyi di terowongan, Victor berusaha mencari ibunya yang tak kunjung kembali pulang. Ia menemukan semua orang mati tercabik termasuk ibunya yang mati di sana. Tampaknya ibu Victor tak berhasil masuk ke dalam pohon botol. Victor mengajak Tabitha untuk masuk ke bagian belakang pohon di mana lubang besar tampak menganga seperti tipikal pohon farway lainnya. Ia berkata pohon botol itu bisa membawa Tabitha ke menara yang dituju. Sebelum Tabitha masuk ke dalam pohon, Victor memberikan tas yang berisi snack dan camilan agar Tabitha tidak kelaparan. Tabitha tersentuh dengan kebaikan Victor dan memeluk pria itu sejenak. Setelah berpamitan, ia melenggang masuk ke dalam lubang pohon botol itu. Sesaat setelah memasukinya, Tabitha seolah berada di tempat yang berbeda dan melangkah menuju menemukan menara tinggi seperti mercusuar. Saat Tabitha berjalan memasuki menara itu, Fatima dan Ellie sudah bersiap melangsungkan pernikahan. Fatima mengenakan gaun berwarna merah yang sangat anggun dan menawan. Sementara Ellie sudah menunggu lengkap dengan setelan jas dan buket bunga di tangan. Donna mengiringi Fatima yang hendak masuk ke dalam kamar menemui calon suaminya. Ellie menyambut Fatima dengan tatapan penuh cinta hingga Stephen lari tergopoh-gopoh menghampiri mereka berdua. Dengan mata berkaca-kaca, Steve mengiringi Fatima untuk menjadi mempelai wanita. Mereka saling mengikrarkan janji untuk setia dan mengenakan cincin ke jari satu sama lain. Upacara pernikahan sederhana itu membuat semua orang mengharu biru. Steve memeluk putranya dan menantunya yang kini telah menikah meski terhimpit keadaan dan mencekam. Di tempat lain, Ethan menjaga kakaknya yang terbaring lemah di atas ranjang. Ia tahu kakaknya biasa tidur dengan 2 bantal. Ethan berinisiatif menambah 1 bantal lagi di kepala Julie. Di hari yang semakin sore, Steve baru keluar dari kontainer untuk mengambil obor yang berasal dari tempat Martin. Secara mengejutkan, Reggie muncul dari kejauhan dengan menodongkan senjata. Ia menyalahkan Steve atas kematian Paula. Menurut Reggie, Steve adalah pembawa malapetaka hingga Paula diserang serangga saat Steve menjelajahi hutan. Steve mencoba menenangkan Reggie dan berkata jika obor itu bisa menyelamatkan mereka. Seketika itu, Reggie menembak senapan hingga melukai lengan Steve. Reggie berlari mendekati Steve di mana tembakan balasan tepat mengenai tubuhnya. Reggie tergeletak di atas tanah tak berdaya, sementara Steve melenggang pergi ke reruntuhan bangunan penyekapan Martin dengan menggunakan obor. Ia menyalakan api obor itu hingga situasi berubah seperti sedia kala. Rumah penyekapan itu tampak lebih mencekam dari sebelumnya. Ternyata, Julie, Randall, dan Mariel berada di tempat itu dengan tubuh diikat rantai besi ke tembok. Mereka menggantikan posisi Martin yang kini menghilang entah kemana. Suara kotak musik kembali terdengar di mana Steve bisa melihat benda itu di sudut rumah. Saat ia hendak menghancurkan kotak musik itu, Abby muncul dan menghalanginya. Abby berkata jika kotak musik itu dihancurkan, Steve hanya akan memperpanjang umur mereka. Ia menegaskan jika ketiga orang yang disekap itu akan segera mati esok atau lusa. Teriakan mereka bertiga terdengar menggema hingga memekakan telinga. Abby menuturkan bahwa Steve tidak harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua orang. Bukan tugas Steve untuk melakukan itu semua. Abby menegaskan jika merelakan mereka pergi jauh lebih baik daripada mempertahankannya. Semua harapan untuk kembali pulang adalah satu-satunya yang bisa membuat mereka menderita sedalam itu. Harapan membuat orang nekat pergi ke hutan dan membahayakan nyawanya sendiri. Abby menegaskan bukan rasa takut yang jadi makanan hutan, melainkan harapan dari para penduduk kota. Steve masih belum bisa membiarkan orang lain mati dan menghancurkan kotak musik itu dengan obornya.
Seketika, Julie, Randall, dan Marier tersadar dari penyakitnya sampai sehat kembali seperti sedia kala. Di waktu yang sama, Steve kembali berada di puing-puing bangunan dan masih tertahan di kota Saranjana. Seekor anjing kembali muncul seolah hendak menunjukkan jalan. Di tempat lain, Ethan sibuk menggambar di samping kakaknya yang baru siuman. Ia berkata jika suara jangkrik itu sudah menghilang. Suasana kota kembali tenang tanpa ada gangguan jangkrik yang menerjang. Julie bertanya pada Jim di mana ibunya berada. Ternyata Tabitha masuk ke menara dan menaiki tangga yang tak berujung. Ia menemukan beberapa mainan persis seperti dalam mimpinya dulu. Suara angkui menyambut kedatangannya hingga Tabitha sampai di ujung paling atas. Mercusuar itu berisi obor api besar dengan tepi kaca memutar. Anak berbaju putih menghampiri Tabitha dengan kata maaf dan menjelaskan hanya itu satu-satunya cara. Anak berbaju putih itu mendorong Tabitha hingga jatuh dari ketinggian. Selang beberapa saat, Tabitha sudah berada di rumah sakit dengan tubuh babak belur penuh luka. Perawat yang mengetahui Tabitha telah sadar bergegas mengambil dokter yang memeriksa. Tabitha terlihat bingung dan bertanya di mana ia berada. Dokter Brody menjelaskan jika Tabitha berada di rumah sakit Saint Anthony setelah ditemukan tak sadarkan diri 3 hari yang lalu. Selama ini, Tabitha berada dalam kondisi koma di rumah sakit setelah pingsan untuk beberapa lama di hutan samping jalur pendakian. Tabitha menjadi cemas mengingat anak dan suaminya masih terjebak di kota Saranjana. Ia hanya bisa menatap keluar jendela di mana ia sudah kembali ke dunia nyata. Dan film pun berakhir. Anak laki-laki berpakaian putih telah menjadi karakter penting sejak awal From. Meskipun kita hampir tidak tahu apa-apa tentang siapa atau peran apa yang dimainkan di kota asing itu. Anak lelaki tersebut jelas merupakan individu atau entitas yang paling berkuasa di tempat tersebut karena fakta sederhana bahwa ia mengetahui dan memahami tempat tersebut dan kejadian lebih dari orang lain. Tabitha sangat tidak percaya dan sedih setelah menyadari bahwa dia kembali ke dunia normal dan ini jelas karena keluarganya masih terjebak di kota asing. Karakter Tabitha telah berkembang sebagai orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar tetapi juga sebagai seorang ibu yang berdedikasi untuk memprioritaskan anak-anak di atas segalanya. Meski season kedua telah usai, banyak kisah yang dinanti mengingat penduduk kota gaib masih terjebak di sana. Dari kabar yang beredar, season 3 sudah dalam masa penggarapan di mana perilisannya akan diungkap di musim panas 2024. Akan ada lebih banyak misteri yang terungkap di season depan yang wajib untuk disaksikan. Kita nantikan bersama. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.